Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA, dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat, mempelajari matematika peminatan apapun kondisinya. Masih kita lanjutkan persamaan lingkaran, kali ini kita fokus ke persamaan garis singgung pada lingkaran di bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua kali ini kita fokusnya pada garis singgung lingkaran melalui sebuah titik X1, Y1, tetapi titik tersebut berada di luar lingkaran. Tidak ada rumus resmi, tidak ada rumus paten, hanya ada prosedur atau langkah-langkah untuk mencari persamaan garis singgung melalui sebuah titik dan titik tersebut berada di luar lingkaran. Langkah yang pertama, periksa titik tersebut yang dilalui garis singgung, apakah dia berada pada lingkaran atau berada di luar lingkaran dengan cara mensubstitusi titik ke persamaan lingkaran. Apabila titik berada pada lingkaran, maka gunakan rumus yang ada di materi sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran bila diketahui titik singgung. Ada di link ini, di YouTube link ini ya. Kemudian apabila titik tersebut berada di luar lingkaran, maka ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, atau ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. Jadi adalah sebuah lingkaran, persamaannya tentu saja diketahui dan titik pusatnya juga sudah ada, jari-jarinya sudah ada. Dan setelah diperiksa ternyata titik X1, Y1 berada di luar lingkaran. Sehingga kalau garis singgung melalui titik X1, Y1 ini, pastilah ada 1 dan ada 2 garis singgung. Karena garis singgung harus melalui titik ini ya. Jadi nanti harus didapatkan 2 persamaan garis singgung yang menyinggung lingkaran merah dan melalui titik X1, Y1. Masing-masing mempunyai titik singgung dengan koordinat yang berbeda. Langkah-langkahnya adalah gini. Yang pertama, buat persamaan garis singgung bergradien M melalui titik X1, Y1 menggunakan rumus SMP, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. X1, Y1-nya adalah absis ordinat titik singgung, sementara M adalah gradien garis singgung. Kemudian, substitusi nilai Y yang didapat pada persamaan yang pertama ke persamaan lingkaran, sehingga terbentuk persamaan kuadrat dalam X dan tentukan nilai koefisien suku-sukunya atau konstanta pada persamaan kuadrat tersebut. Saya beri nama pada langkah 2 ini persamaan kuadrat yang dibentuk adalah persamaan kuadrat gabungan. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai M dengan menggunakan sifat garis menyinggung lingkaran, yaitu diskriminannya adalah 0. Tidak lain adalah diskriminan dari persamaan kuadrat gabungan. Nah, kalau lihat ilustrasi ini, karena ada 2 garis singgung, pasti M yang kita dapatkan pasti nanti ada 2. Ya. Kemudian, langkah terakhir adalah substitusi semua M, yaitu 2M yang didapat pada langkah yang ketiga, ke persamaan pada langkah yang pertama. Kemudian didapatlah persamaan garis singgung yang diminta. Oke, kita coba pelajari contoh soal 1 dan pembahasannya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 25 sama dengan 0 pada pertanyaan A yang melalui titik P3, min 4. Nah, kita akan langkah pertama, kita identifikasi apakah P ini berada pada lingkaran atau di luar lingkaran dengan cara mensubstitusi nilai absis dan ordinatnya ke persamaan lingkaran. Setelah itu didapatlah pernyataan yang benar. Kita tahu 9 tambah 16 adalah 25. Pernyataan yang benar. Artinya titik P ini berada pada lingkaran. Ilustrasi gambarnya adalah ini. Ini lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari 5 satuan. Kemudian ada titik P 3,4 dan 3,4 ini adalah berada pada lingkaran. Artinya statusnya titik P adalah titik singgung lingkaran. Sehingga dengan menggunakan rumus pada materi sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran yang paling simpel, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, titik singgungnya diketahui adalah X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. X1 ambil dari sini, kemudian R kuadratnya ambil dari jari-jari ini, 25 ya. Jadi persamaan garis singgung yang didapat
adalah 3x min 4y sama dengan 25. Pertanyaan yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini yang melalui titik Q min 10,5. Nah, identifikasi apakah Q ini berada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Setelah substitusi absis dan ordinatnya didapatlah pernyataan yang salah. Kita tahu 100 tambah 25 sama dengan 25 adalah salah. Yang benar adalah 125 lebih dari 25. Sehingga pastilah titik Q itu berada di luar lingkaran. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Lingkaran ini ya, pusat 0,0 berjari-jari 5, kemudian ada titik Q min 10,5, dia berada di lingkaran, di luar lingkaran ya. Sehingga garis singgung yang akan kita cari persamaannya pastilah ada dua ya, garis singgung yang atas dan yang bawah yang menyinggung lingkaran tadi. Nah, terlihat di gambar ini salah satu garis singgungnya punya persamaan yang datar ini ya, Y sama dengan 5. Kita coba cek apakah benar salah satu garis singgungnya adalah Y sama dengan 5. Oke. Langkah pertama, kita misalkan persamaan garis singgung bergradian M dan melalui titik Q adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Substitusi nilai X1 Y1 dari Q, sementara M kita tetapkan aja M. Sehingga ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus 10M plus 5. Simpan baik-baik ini persamaan ini, nanti akan kita pakai. Kemudian langkah yang kedua, substitusi persamaan yang didapat pada persamaan pada langkah pertama ke persamaan lingkaran. Artinya kita ganti nilai Y ke menjadi MX plus 10M plus 5. Kemudian dijabarkan ya, kemudian dikelompokkan, dibuat dalam persamaan kuadrat dalam variabel X. Tentu saja harus terlihat koefisien X kuadratnya berapa, koefisien X-nya berapa, dan yang tidak mengandung X berapa atau konstantanya berapa. Langkah yang ketiga, syarat garis menyinggung lingkaran adalah diskriminannya adalah 0. Jadi identifikasi ABC-nya tadi substitusi ke B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, jabarkan, jangan khawatir di sini ada M-nya pangkat 4 dan M-nya pangkat 3. Pastilah dia akan habis ya, karena tadi M yang kita dapatkan harus pas 2. Kalau M pas 2 pastilah M harus berderajat 2 ya. Jadi yang M berderajat lebih dari 2 pasti akan habis. Ya, seperti ini 400M pangkat 4 habis dan 400M pangkat 3 juga habis. Jadi yang tersisa adalah min 300M kuadrat min 400M sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan min 100 ya, min 100. Didapatlah 3M kuadrat plus 4M. Sementara 0 bagi 100 juga hasilnya tetap 0. Kemudian cari M. Nah, sesuai dugaan kita bahwa ada dua nilai M, yaitu M0 sama M min 4/3. Kemudian langkah terakhir adalah substitusi semua M, yaitu ada dua nilai M di sini, ke persamaan pada langkah 1. Persamaan pada langkah 1 adalah yang ini. Dengan mensubstitusi nilai M0, maka didapatlah Y sama dengan 5. Persamaan garis singgung yang pertama. Sesuai dugaan kita tadi ya, salah satu garis singgung yang menyinggung lingkaran adalah datar, persamaannya Y sama dengan 5. Sementara dengan mensubstitusi nilai M sama dengan min 4/3 didapatlah persamaan garis singgung yang kedua, yaitu 4X plus 3Y sama dengan min 25. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui lingkaran L, jika titik P 1,6 dibuat garis singgung pada lingkaran L, maka tentukan jarak P ke titik singgung lingkaran L. Oke, kita ilustrasikan dulu bahwa P ini identifikasi di luar ataukah pada lingkaran. Substitusi aja nilai absis dan ordinatnya, didapatlah pernyataan yang salah. 25 sama dengan 0 adalah salah, yang betul adalah 25 lebih dari 0. Berarti titik P ini berada di luar lingkaran. Kita coba ilustrasikan. Lingkaran L pusatnya di 0,-1, berjari-jari 5 satuan ini ya. Kalau kita cari jari-jarinya 5 satuan. Kemudian ada titik P 1,6. Terlihat titik P ini di luar lingkaran L tadi ya. Nah, kemudian tentu saja garis singgung yang melalui titik P dan menyinggung lingkaran merah ini ada dua ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, kita disuruh mencari jarak titik P ke titik singgung. Sementara titik singgung ini belum tahu koordinatnya.
Sehingga untuk mencari jarak P ke titik singgung harus cari tahu dulu kok salah satu koordinat dari titik singgung ini. Sementara baik jarak PR maupun PQ ke titik singgung yang kedua ini adalah sama ya, ini simetris ini. Jadi kita ambil salah satu saja dari titik singgung tersebut, kemudian kita cari koordinatnya, kemudian dicari jaraknya. Jadi seperti tadi yang saya ungkapkan, jarak akan bisa didapat apabila salah satu dari titik singgung tersebut diketahui koordinatnya. Kita akan fokuskan ke titik R saja ya. Jadi misal koordinat titik singgungnya adalah titik R, koordinatnya x1, y1. Kemudian pada langkah yang pertama kita akan mencari persamaan garis, di mana persamaan garis tersebut melalui dua titik, yaitu titik R sama titik P. Jadi titik R ini x1, y1, sementara titik P 1,6 adalah x2, y2. Dengan menggunakan rumus SMP, persamaan garis melalui dua titik, kita akan bisa mendapatkan persamaan satu ya. Persamaan garis berarti harus ada variabel x dan y, keduanya berderajat 1 dan ada konstanta yang tidak ada x sama y. Kita simpan persamaan yang satu ini. Kemudian langkah yang kedua, kita gunakan rumus yang kelima pada materi sebelumnya, di mana persamaan garis singgung pada lingkaran L yang melalui titik singgung R. Jadi R ini kan tadi titik singgung, dia menyinggung lingkaran L ini. Adalah rumus yang kelima kita pakai, yaitu X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan A per 2 X plus X1 plus B per 2 Y plus Y1 sama dengan C. A, B, C kita ambil dari koefisien X, koefisien Y, dan konstanta pada persamaan lingkaran. Sementara X1 dan Y1 ambil dari absis dan ordinat titik R. Kemudian karena dia PGS artinya persamaan garis juga, maka kita giring juga endingnya di sini ke persamaan garis. Persamaan garis harus ada koefisien X dan koefisien Y serta konstantanya. Nah, dari sini X1X plus Y1 plus 1Y sama dengan 24 min Y1. Ini persamaan yang kedua. Dari dua persamaan tadi kita samakan. Yang ada kita samakan. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 karena garisnya sama, maka kedua persamaan ini kita samakan aja ya. Jadi kita lihat koefisien X. Ini koefisien X 6 min Y1 sama dengan X1. Nah, dari sini didapatlah persamaan yang baru yaitu X1 plus Y1 sama dengan 6. Kemudian koefisien Y adalah ini. X1 min 1 sama dengan Y1 plus 1. Sehingga didapat persamaan yang baru. Sementara konstantanya kita juga bisa kita buat persamaan yang baru yaitu 6X1 plus sama dengan 24. Dari sini kita cari X1 Y1. Yang paling mudah kita start dari ini. Ya, 6x1 sama dengan 24. X1-nya ketemu 4, sementara Y1-nya ketemu 2. Jadi koordinat titik R adalah 4,2. Setelah R kita dapat, maka kita bisa dengan mudah mencari jarak titik P ke titik singgung, yaitu salah satu titik singgungnya adalah R, dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Substitusi nilai X1 dan Y1 serta X2 dan Y2 pada koordinat absis dan ordinat titik P dan R didapat jaraknya adalah 5. Oke, itu saja pancingan materi pada video kali ini. Seperti biasa, untuk mengevaluasi mampu tidaknya kalian pada materi ini, kerjakan 3 soal berikut sesuai petunjuk dan kumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Saya munculkan kembali hasil sensus penduduk tahun 2020. Karena ini masih dirilis, masih baru ya, baru dirilis 21 Januari 2021 oleh BPS. Yang perlu kita cermati adalah hasil sensus ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia masih dalam bonus demografi, di mana usia produktif lebih besar daripada usia penduduk yang lain. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kalian untuk berkarya, untuk mencari uang, untuk produktif, menghasilkan suatu kemajuan yang bisa dipakai atau digunakan oleh pemerintah kita. Sementara di Pulau Jawa masih padat, dan di Kalimantan dan Papua ini terlihat sangat jarang, sementara luas wilayahnya sangat tinggi. Saya kira itu saja, tetap semangat.
Tetap sehat, belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Selamat pagi.